Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan kebijakan negara Italia dalam mengatasi COVID-19. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Raisa Kanza dan ada dua orang teman saya, Zaimatul Hakimah Septiani dan Rio Fajar Harmawan. Seperti kita ketahui bahwa virus COVID-19 ini merupakan virus yang berasal dari Wuhan, Cina yang disebabkan oleh penyakit pada hewan seperti kelelawar. Dan salah satunya adalah negara Italia yang terkena dampaknya, yaitu dengan 80.000 kasus. Hingga Selasa 10 Maret terdapat 10.000 kasus dengan 8.000 yang sembuh, dengan 8.000 yang positif, 100.004 sembuh dan 631 meninggal. Sekarang saya akan menjelaskan hasil pengamatan. Untuk penyebaran virus corona di Italia ini terdapat 63.927 kasus dan dengan yang meninggal sebanyak 6.000. Kasus ini untuk yang kasusnya lebih kecil daripada di Cina, tapi untuk yang meninggalnya lebih besar. Untuk kasus yang terkonfirmasi adalah sampai dengan 5 Mei, menurut WHO terdapat 211.000 kasus dengan 29.079 korban yang meninggal. Italia memiliki populasi tertua di dunia dengan 23,3%, orang-orangnya di atas 65 tahun. Tradisi kontak fisik atau cipika-cipiki, mobilitas tinggi, serta 21% orang Italia adalah perokok. Ketidakpatuhan warga dalam mematuhi peraturan, pusat bisnis di utara yang menyebabkan keluar masuknya orang Cina, serta pemeriksaan terbatas terkait virus COVID-19. Baik, selanjutnya yaitu kebijakan KBRI dalam mencegah COVID-19. Dikarenakan jumlah kasus dan kematian semakin banyak akibat meluasnya wabah COVID-19, membuat pemerintah Italia harus bertindak sesegera mungkin untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Bersama ini juga, KBRI Roma menghimbau untuk yang pertama yaitu tidak melakukan perjalanan ke Italia hingga terdapat pemberitahuan berikutnya. Yang kedua yaitu bagi WNI di Italia untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta mengikuti ketentuan yang telah diputuskan pemerintah Italia. Yang ketiga, KBRI Roma untuk sementara menghentikan layanan kekonsuleran bagi warga negara asing hingga terdapat pemberitahuan selanjutnya. Yang keempat, KBRI Roma terus melakukan pemantauan situasi dan kondisi di Italia pasca pemberlakuan keputusan yang dimaksud. Selain itu, untuk kebijakan-kebijakan pemerintah Italia secara umum diantaranya yaitu yang pertama ada karantina atau lockdown. Karantina kawasan atau lockdown merupakan salah satu bentuk strategi pembatasan sosial atau social distancing secara ekstrim. Sejumlah negara Eropa mewajibkan warga untuk tinggal di rumah. Italia tetap menutup semua taman publik dan menghentikan kegiatan produksi yang tidak penting. Italia memperluas tindakan karantina ke seluruh negeri untuk mengurangi penyebaran virus corona. Yang kedua yaitu pembatasan migrasi. Pada 17 Maret, Uni Eropa melakukan larangan masuk bagi para pelancong dari luar wilayah mereka. Periode pertama larangan ini berlaku selama 30 hari. Namun, kebijakan ini tidak memblokir warga Uni Eropa yang kembali pulang, pekerja sosial, pekerja lintas batas, atau warga negara Inggris. Lalu ada yang ketiga menutup sekolah dan toko bisnis. Perdana Menteri Italia mengumumkan perpanjangan penutupan sekolah-sekolah di Italia. Sebelumnya, Italia memutuskan menghentikan aktivitas sekolah hingga 3 April 2020 untuk menekan angka penyebaran virus COVID-19. Kemudian yang keempat, terdapat pembatasan transportasi. Hubungan transportasi Italia dengan negara-negara lain mengalami gangguan hebat kemarin akibat pembatasan drastis yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi dampak virus corona. Maskapai penerbangan British Airways terpaksa membatalkan semua penerbangan ke Italia. Kemudian terdapat beberapa kesalahan Italia dalam mengatasi COVID-19. Beberapa aturan dalam pemberlakuan lockdown di negara ini masih dinilai lemah. Italia bahkan menerima bantuan medis dari tim Palang Merah Cina. Namun, pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, tim Palang Merah Cina menggelar konferensi pers dan mengaku kewalahan dengan kondisi yang dialami oleh Italia. Tim Palang Merah Cina mengkritik bahwa Italia telah gagal untuk melakukan lockdown di negara mereka. Mereka juga mengkritik warga Italia susah untuk melakukan karantina diri, terutama di wilayah Milan dan Cordoba. Adapun kesalahan-kesalahan yang masih terjadi selama pemberlakuan lockdown di Italia
meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu warga masih diperbolehkan keluar rumah. Seorang perempuan warga Indonesia yang tinggal di Italia menjelaskan bahwa kondisi negara tersebut selama lockdown. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Dr. Adita Magunawan, perempuan bernama Julie Veronica mengungkap bahwa meski pemerintah menerapkan lockdown, beberapa warga masih bisa keluar rumah. Kemudian yang kedua yaitu aturan yang longgar. Meski pemerintah Italia telah mengambil langkah berani dengan melakukan lockdown terhadap negaranya, namun ternyata langkah ini belum maksimal dilakukan. Ketua Pelaksana Tim Palang Merah Cina yang terjun membantu mengatasi pandemi corona di Italia, mengaku aturan lockdown masih begitu longgar di negara pizza tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu transportasi masih beroperasi. Meski telah menghentikan seluruh moda transportasi, namun pemerintah menyisakan beberapa armada untuk tetap beroperasi. Warga juga masih boleh melakukan perjalanan keluarga dengan menunjukkan izin tertulis dari kepolisian. Mengutip dari Times of Israel, bandara utama Roma masih membuka layanan ke sejumlah tujuan negara di Eropa dan tujuan domestik di Italia. Penerbangan lokal juga masih dilayani oleh maskapai berbiaya rendah lainnya. Lalu yang terakhir, yaitu anggaran layanan kesehatan yang rendah. Meski pemerintah Italia memberikan pelayanan kesehatan gratis untuk kasus COVID-19, namun ternyata pelayanan ini tak disertai dengan anggaran yang matang. Meringkas dari Time, layanan kesehatan nasional Italia, Servizio Sanitario Nazionale atau SSN menyediakan perawatan gratis untuk pasien, namun mereka mengalami kekurangan dana. Selanjutnya yaitu terdapat hasil penerapan kebijakan pemerintah Italia. Setelah diterapkannya lockdown, Italia melaporkan 174 korban meninggal akibat COVID-19 pada hari Minggu, tanggal 3 Mei tahun 2020. Itu adalah angka kematian terendah sejak diterapkannya lockdown. Sebelumnya, angka kematian harian yang lebih rendah dari itu adalah 168 yang dicatatkan pada 10 Maret saat diberlakukan lockdown. Kemudian, jelang pelonggaran lockdown, Italia pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, resmi mencatatkan 28.884 korban meninggal, terbanyak kedua di bawah Amerika Serikat. Dalam beberapa hari terakhir, total kasus COVID-19 harian baru di Italia mulai menyusut. Hal itu menunjukkan bahwa Italia sedang mendatar kurva, artinya memperlambat penyebaran virus. Menurut data dari WHO, negara lain seperti Italia, Spanyol, dan Belanda juga mengalami pertumbuhan kasus beragam, masing-masing yaitu Italia dengan 18.808 kasus atau 205,06%, Spanyol dengan 15.749 kasus atau 372,23%, dan Belanda dengan 2.672 kasus atau 278,62%. Pada 31 Maret hingga 1 April, data nasional menunjukkan ada peningkatan sebanyak 4,5% dalam total kasus di Italia. Persentase tersebut jauh lebih baik daripada tanggal 16 dan 17 Maret, yaitu 12,6%. Kebijakan lockdown yang cukup ketat di Italia mulai menunjukkan tren yang positif. Dilaporkan oleh Telegraph, jumlah kasus positif baru COVID-19 di Italia dalam beberapa waktu terakhir sudah mulai menurun. Setelah sempat memuncak dengan penambahan lebih dari 6.500 kasus positif dalam sehari, kini jumlahnya secara merata berada di kisaran 5.000 kasus baru per hari. Jumlah ini mulai menurun 12 hari pasca kebijakan lockdown nasional secara ketat yang dilakukan. Menurut Departemen Perlindungan Sipil Italia, butuh waktu antara 3-4 minggu agar kurva kasus COVID-19 menjadi rata. Setelah 7 minggu melakukan lockdown dan menjadi negara dengan kasus terbesar ketiga di dunia, orang-orang Italia akan segera kembali mendapatkan kebebasannya. Hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Italia. Pihaknya mengatakan mulai tanggal 4 Mei, taman dan sejumlah fasilitas umum akan dibuka kembali dan orang-orang akan dapat mengunjungi kerabat mereka yang tinggal di wilayah yang sama. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa warga harus tetap mempraktikkan social distancing. Adapun pembukaan taman akan tetap dilakukan pembatasan seperti berapa banyak orang yang boleh masuk guna menghindari kerumunan. Selain itu, imbauan yang disampaikan adalah setiap kunjungan keluarga,
orang-orang diharuskan memakai masker dan dihimbau untuk tidak mengadakan pesta. Tim olahraga profesional juga bisa melanjutkan pelatihan pada tanggal 18 Mei, sedangkan untuk atlet olahraga individu dapat melanjutkan latihan pada tanggal 4 Mei. Kemudian pada tanggal 18 Mei, perpustakaan, museum, dan pameran seni akan dibuka kembali. Pabrik-pabrik, lokasi konstruksi, dan bisnis pasokan grosir dapat melanjutkan aktivitas segera usai mereka menerapkan tindakan pengamanan terkait upaya pencegahan penyebaran virus. Meski demikian, jika kurva kembali naik, maka kegiatan industri bisa saja segera ditutup kembali. Sejak pertengahan Maret, jumlah kematian harian terus mengalami penurunan. Jika kondisi ini terus berjalan, maka toko retail akan mulai dibuka pada tanggal 18 Mei 2020 dan restoran, kafe, serta salon akan dibuka pada tanggal 1 Juni 2020. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, berikut adalah saran dari penulisan K3, yaitu berisi tentang K3 itu sendiri. Lalu pengertiannya yaitu ilmu pengetahuan yang menerapkan upaya pencegahan terjadinya kecelakaan saat kerja, seperti itu K3. Lalu ada fungsinya, yaitu melindungi keselamatan dan kesehatan kerja, menjaga dan memastikan keselamatan kerja, dan memastikan sumber produksi terpelihara secara baik. Lalu ada tujuan K3 menurut Sumakmur, yaitu melindungi tenaga kerja atas keselamatan kerjanya, menjaga kesehatan orang lain yang sedang bekerja, dan sumber produksi terpelihara dan digunakan secara aman. Lalu ada aspek K3, yaitu yang pertama adalah lingkungan kerja dan juga kerja dan lahan. Lalu berikut adalah kaitannya dengan COVID-19, adalah beberapa gejala-gejala yang akan dirasakan oleh pasien corona. Lalu cara pencegahannya yaitu dengan cara mencuci tangan secara menyeluruh, dan jika keadaan darurat bisa menggunakan alkohol dan menggunakan masker non-medis jika perlu. Lalu ada pencegahan di perusahaan, yaitu memastikan tempat kerja bersih, mempromosikan kebiasaan cuci tangan, dan juga kebijakan work from home. Oke, sekian, terima kasih dari kita kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.